Haleluya, haleluya. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa yang luar biasa, untuk boleh kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana lewat firman-Mu Tuhan, lewat kebenaran-Mu kami boleh diajari, kami boleh bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus, sebagaimana kehendak Bapa kepada setiap kami anak-anaknya. Diberkatilah setiap orang yang mendengar, diberkatilah setiap orang yang melihat channel ini, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, salam kasih Tuhan, salam persahabatan, salam kenal dari saya, Marin Susitorus, kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara, di mana pada hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa dipahami dengan sederhana dan praktis. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini, yang sudah memberikan komentar-komentar yang positif, membangun. Terima kasih bagi yang sudah memberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih bagi saudara yang sudah men-share-nya, membagikannya kepada teman dan sahabat Handai Tolan. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik bagi Bapak Ibu Saudara juga yang baru bergabung dengan saya pada hari ini, salam kenal dari saya. Semoga kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, sampailah kita semua pada masuk rencana Tuhan. Amin, haleluya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya akan membawakan satu topik firman Tuhan mengenai ciri kedewasaan rohani. Ya, kita tahu Bapak Ibu bahwasanya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwasanya pada akhirnya kita ini akan diperjumpakan atau dipertemukan, kita akan diundang pada hari perjamuan kawin anak domba Allah. Siapakah itu anak domba Allah? Anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang sudah menyelamatkan kita, pribadi yang luar biasa, pribadi yang sudah berkorban bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, baiklah mari kita lanjutkan. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu 19. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di sana ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya, haleluya. Ya, perkataan ini saudaraku dikatakan disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Rasul Yohanes, di mana dia mendapatkan satu pewahyuan lewat penglihatan yang luar biasa, penglihatan tentang akhir zaman, penglihatan tentang akhir dari segala sesuatu. Lalu dia berdiri, lalu seorang malaikat berdiri di hadapannya untuk memberikan nubuatan-nubuatan, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan dikatakan di sana bahwasanya berbahagialah mereka yang diundang kepada perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua termasuk kepada orang yang diundang kepada perjamuan kawin anak domba? Atau mungkin saudara tidak diundang sama sekali? Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tahu saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk boleh menjadi seorang pengantin di dunia ini pun kita harus menjadi dewasa. Kita harus menjadi orang dewasa. Lazimnya, ya, lazimnya untuk menjadi pengantin itu harus menjadi orang yang dewasa, baik secara umur, baik juga secara psikologi, baik secara pemikiran, harus matang. Itu baru dikatakan boleh dinikahkan menjadi seorang istri dan lain sebagainya, ya. Baik, kalau kita membahas sedikit tentang pengertian atau definisi dari dewasa. Dewasa itu adalah matang dan lazim. Matang dan lazimnya merujuk
pada manusia yang bukan lagi anak-anak. Ini saya singkat saja. Jadi seorang yang dikatakan dewasa pada umumnya, pada lazimnya adalah orang yang tidak anak-anak lagi. Ya, kita tahu bahwasanya seorang anak-anak pada umumnya secara manusiawi adalah orang yang perlu dilindungi, orang yang perlu dibujuk, orang yang perlu ditami-tami, orang yang perlu disanjung-sanjung, orang yang perlu suka diperhatikan, suka suka dilindungi dan lain sebagainya, ya. Tetapi saudaraku, orang yang dewasa pada umumnya tidak suka dicampuri, tidak suka tidak terlalu suka terlalu diperhatikan, tidak terlalu suka diajari dan lain sebagainya. Itu pada umumnya. Dalam hal itu artinya adalah bahwasanya kalau kita sudah dewasa, kalau kita sudah bertumbuh dalam Kristus, kita tidak terlalu suka dikunjungi, tetapi kita yang suka mengunjungi. Kita tidak terlalu suka dilayani, tetapi kita yang suka melayani. Haleluya, haleluya. Dewasa rohani berarti bertumbuh, tidak hanya dalam pola pikir, tetapi secara rohani. Dan ini merupakan sebuah proses yang harus kita kerjakan secara terus-menerus. Haleluya. Untuk boleh bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan, ini adalah proses day by day, hari demi hari, waktu demi waktu. Kita harus mengikut Tuhan. Kita dibentuk, kita diajari, kita diproses. Segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita itu akan diambil, itu akan dicongkel lewat firman Tuhan, lewat pengajaran firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudaraku, yakinkan dirimu pada hari ini bahwa engkau adalah orang yang diundang di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Sebab kalau Bapak Ibu tidak diundang, kalau kita tidak diundang, maka habislah riwayat kita. Haleluya. Maka kita tidak akan bertemu dengan Kristus, justru kita akan bertemu dengan iblis dan para malaikatnya di neraka. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya dijauhkan daripada kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan ambil satu firman Tuhan dari kitab Ibrani 5 mengenai kedewasaan rohani. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Di sini dikatakan di sini tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Haleluya, haleluya. Dia katakan, saudaraku, Rasul Paulus menuliskan bahwasanya dikatakan dari segi usia, dari segi lamanya kamu mengenal Allah, sudah seharusnya engkau menjadi pengajar-pengajar. Sudah seharusnya engkau menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Tetapi Rasul Paulus kecewa. Dia katakan, tetapi apa yang kulihat daripadamu adalah susulah yang masih kuberikan kepadamu. Kau masih air susu yang engkau masih layaknya masih diberikan makanan-makanan yang lunak. Anak kecil, anak bayi tentunya dikasih bubur, dikasih susu, makanan yang lembek-lembek. Haleluya, haleluya. Tentu kalau kita sudah dewasa dikasih bubur anak kecil, tentunya tidak ada yang suka, ya. Nah, tetapi saudaraku, Rasul Paulus menuliskan kepada kita lah, ya, kepada jemaat pada waktu itu bahwasanya melihat keadaan rohani mereka, melihat perlakuan, melihat cara pikir, pola pikir anak-anak Tuhan pada waktu itu, Rasul Paulus kecewa, di mana dia tidak menemukan kedewasaan rohani, dia tidak menemukan satu karakter Kristus di hadapan para anak-anak Tuhan pada waktu itu. Dia katakan bahwasanya yang pertama adalah seorang yang dewasa, dia harus siap menerima makanan yang keras, ya. Pengajaran firman Tuhan yang keras, ya. Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi orang dewasa dalam Kristus, kita harus siap dikoreksi, kita harus siap ditegur, kita harus siap dinasehati, kita harus siap dikritik.
Kalau ada perlakuan kita, kalau ada cara hidup kita yang tidak benar, lalu ada orang yang mengkritik, ada orang yang menasehati, ada orang yang menegur kita, kita harus siap, kita harus mau, kita harus rendah hati untuk menerima teguran itu. Tetapi kalau kita ditegur, kita dinasehati, kita melawan, kita menentang, maka Bapak Ibu, kita masih anak-anak. Oh, haleluya, haleluya. Itu hal yang menyedihkan Bapak Ibu. Itu akan membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya sampaikan lewat kebenaran firman ini. Oh, relakanlah hatimu ketika engkau dididik, ketika engkau diajari, ketika engkau ditegur oleh firman Tuhan. Rendahkanlah hatimu, terimalah pengajaran itu, bertumbuhlah, bertobatlah. Oh, majulah dalam Tuhan. Jangan itu membuat engkau mundur dari jalan Tuhan. Jadi bersiaplah untuk menerima pengajaran-pengajaran yang keras. Oh, siapkan hatimu, menjadi dewasalah. Siapkan dirimu, siapkan akal budimu untuk boleh menerima setiap pengajaran-pengajaran yang mendewasakan kita secara rohani. Haleluya. Yang kedua, ya dikatakan bahwasanya orang dewasa itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, jadi artinya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Haleluya Bapak Ibu. Nah, seorang calon pengantin, kalau hatinya, kalau cintanya bimbang kepada pasangannya, calon pasangannya, maka tentunya dia tidak layak menjadi pengantin Kristus, tidak layak menjadi pengantin daripada pasangannya. Kita pun begitu Bapak Ibu. Kalau kita, iman kita mudah diombang-ambingkan. Oh, sedikit ada masalah kita bimbang, sedikit ada masalah kita ciut, sedikit ada persoalan kita redup. Oh, kita mempersalahkan Tuhan, kita mempersalahkan keadaan, lalu kita meninggalkan jalan Tuhan. Halo, hai. Ya, anak Tuhan yang luar biasa, saya sampaikan kepada kita pada hari ini, ya, apapun persoalan, apapun yang kamu hadapi, apapun yang kita hadapi pada hari-hari ini, ya, saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan imanmu, jangan pernah mundur dari jalan Tuhan. Oh, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti beribadah, jangan pernah berhenti ikut Tuhan. Kenapa? Semuanya itu diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Ya, sebab pada akhirnya kamu, saya, kita semua akan diundang kepada acara perjamuan kawin anak domba Allah. Dan apabila kita tidak dewasa, kita akan dicampakkan dari sana, kita akan dikeluarkan dari sana. Kenapa? Tidak layak untuk menjadi pengantin Kristus. Ya, haleluya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, yang kedua tadi, mari kita punya pola pikir, ya, yang bisa membedakan. Siapkan akal budimu, ya, untuk boleh membedakan mana yang baik, mana yang salah, ya. Jadikan firman Tuhan, jadikan Alkitab, jadikan isi Alkitab ini menjadi patron dalam kehidupan kita. Ya, apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita, untuk kita boleh bertumbuh dalam Tuhan, untuk kita boleh mengasihi, untuk kita boleh melayani Tuhan. Sama firman Tuhan berkata demikian, sama seperti anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan hidupnya bagi banyak orang. Apakah hidupmu sudah berarti? Apa hidup kita sudah berarti, bermanfaat bagi banyak orang? Atau mungkin saudara masih hidup untuk diri sendiri, hidup dalam keegoisan, hidup dalam ketamakan, tidak peduli orang lain, tidak peduli keadaan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh dalam Tuhan, menjadi dewasa. Orang yang dewasa itu dalam Tuhan siap berbagi dengan orang lain, ya, siap menjadi berkat bagi orang lain. Fokusnya bukan dirinya, fokusnya adalah Tuhan dan orang lain. Kalau hari ini fokusmu masih dirimu sendiri, kalau hari ini fokusmu hanya egomu, kepentinganmu, kau masih anak-anak secara rohani. Ya, mari sama-sama kita bertobat dalam Tuhan. Bertobatlah, ya, supaya apa? Supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, supaya pada akhirnya kita menjadi pengantin Kristus. Terimalah pengajaran Alkitab yang mendidik, terimalah pengajaran Alkitab yang menasehati, terimalah pengajaran Alkitab yang menegur. Itu bukti kalau kita adalah orang-orang dewasa dalam Tuhan. Yang selanjutnya adalah ciri kedewasaan rohani adalah
bertahan di dalam tekanan dan penderitaan. Ya, bertahan dalam tekanan dan penderitaan. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan dari Roma 8. Roma 8 ayat 35 sampai 39 dikatakan di sini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi salah satu saudara ciri rohani yang lain adalah kita bertahan dalam tekanan, bertahan dalam penderitaan. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, ya, apakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Penderitaankah? Siksaankah? Aniayakah? Pedangkah? Kelaparankah? Apa yang mungkin engkau alami? Apa yang saudara alami sekarang? Apakah engkau sedang kelaparan? Apakah engkau sedang menderita? Apakah engkau sedang mengalami ujian berat? Mungkin dalam kesakitan dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kasih Kristus. Oleh karena segala penderitaan-penderitaan itu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari bertahan dalam mengikut Yesus. Bertahanlah dalam mengikut Yesus. Bertahanlah, bertahanlah. Firman Tuhan berkata, salah satu firman Tuhan, ya, orang yang setia sampai pada kesudahannya, mereka yang akan menjadi pengantin Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Ya, yang pertama tadi siap menerima makanan keras. Yang kedua bisa membedakan yang baik dan yang salah atau yang benar. Kemudian bertahan di dalam penderitaan. Mari bertahan dalam penderitaan. Mari siap diajari oleh kebenaran firman Tuhan yang keras, yang menegur, yang menasihati. Mari bertumbuh dalam Tuhan. Ya, menggunakan akal budi kita untuk boleh membedakan mana yang baik, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan saudaraku. Inilah yang boleh saya sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu ya, saudara terkasih. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kasih karunia-Mu Kau limpahkan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami boleh bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Berkatilah hati kami. Tuhan, kalau ada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang saat ini mungkin dalam penderitaan, oh yang sudah begitu lama, mengalami persoalan, mengalami pergumulan yang begitu lama, Tuhan biarlah Roh Kudus memberi kemampuan, beri kesanggupan dan pengertian untuk boleh melihat di balik semuanya itu, Engkau Tuhan punya rencana yang baik. Jikalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, jikalau ada hal-hal yang perlu dibuang dalam hidup kami, biarlah juga Tuhan Roh Kudus memberi kemampuan, kesadaran, insafkan kami Tuhan, supaya kami layak, supaya kami berbahagia, supaya kami boleh mendapat undangan untuk boleh masuk pada perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya lewat renungan ini Bapak Ibu Saudara diberkati. Saya Marianus Sitorus mohon undur diri dari hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.